Efek jahat COVID-19 semakin menggerogoti tubuh ekonomi. Gelombang PHK, lonjakan kemiskinan, daya beli anjlok, ekspor-impor tersendat. Inilah detik-detik Indonesia semakin dekat dengan jurang resesi. Kekuasaan gitu. Nah itu apa yang bisa dilakukan gitu? Saya kira nggak ada lagi yang bisa dilakukan karena kita udah masuk pada satu fase orang ekonom bilang diminishing return gitu. Artinya input apapun yang diberikan, mau baik mau buruk, nasihat ataupun protes pada pemerintah, dia nggak akan berubah lagi keadaan. Bahkan akan resultnya adalah diminishing return. Jadi soal itu yang mestinya kita terima sebetulnya, bahwa berharap 2024 ya memang itu harapan konstitusional begitu kan. Tapi orang tidak lagi pakai logika konstitusi itu. Karena suasana bernegara hari ini justru dikacaukan oleh sifat-sifat yang anti konstitusi. Kan konstitusi menerangkan ABCD, di atas konstitusi masih ada etika berpolitik. Di atas etika berpolitik masih ada moral publik. Semuanya dilanggar kan. Dalam 1 minggu ini kita lihat rangkaian pelanggaran itu. Mulai dari soal skandal Joko Chandra, soal skandal Walcott Solo segala macam. Saya cuma baca di koran juga soal-soal beginian nih. Bahwa semuanya itu jadi skandal. Karena semua orang akhirnya saling mengintai lalu mencicil kesalahan orang lain. Tiba-tiba ada wakil wali kota Solo dipanggil ke istana, terus dia buka ke publik bahwa dia ditawarkan sesuatu oleh Pak Jokowi supaya mundur dari pencalonan, lalu dia menolak segala macam. Kan kita mesti baca intensi untuk mengucapkan itu datang dari kegalauan moral. Semua soal. Jadi kalau dibilang ya sudah selesai secara hukum, PDIP udah meminta supaya hanya boleh ada satu calon. Memang secara hukum memang begitu, secara aturan sebetulnya, bukan secara hukum. Tetapi public ethics-nya dilanggar itu. Apalagi presiden mengundang untuk negosiasi di istana itu. Itu memang negosiasi, nanti udah pasti istana akan bantah, kita udah tahu cara membantah. Tetapi publik tahu bahwa itu adalah pelanggaran etik itu. Jadi kalau ditanya tadi apa yang masih bisa dilakukan, ya teruskan aja political decay ini. Sebab sekali luka itu seperti luka diabetes. Begitu dia masuk pada tahap pembusukan, nggak mungkin lagi dipakai iodium, nggak mungkin lagi dipakai antibiotik. Memang mesti diamputasi supaya selamat. Di borok itu pada tahap yang infeksinya serius, satu-satunya cara adalah diamputasi. Mengamputasi itu tentu bisa dibuatkan aturannya tuh supaya nggak terlihat revolusi, supaya dianggap supaya tidak ekstra konstitusional. Ekstra parlementer boleh loh, bukan ekstra konstitusional ya. Dan itu pasti nanti kalau terjadi rapat-rapat atau pertemuan ke arah itu, pasti yang akan diundang pertama adalah Refli Harun supaya beri pemahaman hukum apakah bisa dilakukan secara damai perubahan yang belum saatnya menunggu 2024. Kira-kira jadi Saudara Refli bersiap-siap, Anda akan jadi ditunggu oleh banyak konsultan yang menginginkan percepatan pergantian kekuasaan. Dan itu adalah pembicaraan publik hari-hari ini. Kita mesti biasakan menerima pembicaraan itu. Anything goes. Jadi begini, memang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ya antara hak publik dengan bahasa-bahasa yang sering dikeluarkan bahwa ini adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selalu begitu ya. Ya. Jadi saya pernah mengkritik misalnya, kalau kita tidak boleh ngomong tentang pemakzulan, maka buang saja ayat-ayat konstitusi yang berisi pemakzulan tersebut. Pasal 7A, 7B itu. Jadi karena presiden itu bisa turun dengan dua sebab yang normal dan sebab yang abnormal, yang tidak normal, ya, maka kemudian ada
yang namanya bab pemilu, ya, bab untuk mengganti seorang presiden secara konstitusional melalui proses berpemilu. Kemudian ada bab tentang impeachment, bab untuk mengganti presiden tidak melalui jalur pemilu. Itu saja, dua itu saja. Nah, kalau di luar dua itu barulah itu makar. Nah ya, di luar dua itu misalnya melakukan kekuatan bersenjata, itu kan makar. Tapi ada juga bab lain yang kita tidak pernah duga, yang disebut dengan Bung Rocky tadi, yaitu bab ekstra konstitusional. Kalau bab ekstra konstitusional, bukan pakar konstitusi yang menjelaskannya. Jadi ahli konstitusi hanya menjelaskan dua bab itu saja, bab pemilu ya, pasal 22E, dan bab impeachment, pasal 7A dan 7B. Nah, untuk menuju impeachment kan kita sudah tahu prosedurnya. Harus ada mayoritas DPR yang mengatakan bahwa presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, kemudian juga tindak pidana berat lainnya, atau kemudian melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, salah satu syarat yang penting itu kan syarat mengenai kemampuan, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita bilang mampu, maka mampu itu harus dikaitkan dengan tugas konstitusional seorang pemerintah, seorang presiden apa? Yaitu melindungi segenap bangsa, mensejahterakan segenap bangsa, mencerdaskan segenap bangsa. Ngeri-ngeri sedap mulai kan? Jadi kalau seorang pemimpin sudah tidak mampu lagi melindungi, sudah tidak bisa lagi mencerdaskan, sudah tidak bisa lagi mensejahterakan, apakah kemudian kita bisa mengkategorikannya sebagai tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk mengemban kekuasaan sebagai presiden dan atau wakil presiden? Ini kan biarkanlah DPR mengkonstruksikannya. Nanti Bung Rocky yang mengakselerasi. Hancur. Nah, lalu kemudian ya tentu ke MK kan, MK yang harus memberikan bungkus hukumnya. Apakah dakwaan DPR itu bisa justified atau tidak? Soal DPR kan itu soal faktor-faktor politik saja. Kadang-kadang kan bukan soal apakah konstruksinya benar dan salah, tapi apakah konstruksi ini dimauin mayoritas masyarakat atau enggak, kan kira-kira begitu. Nah, sementara MK barulah kemudian bicara tentang ayat-ayat konstitusi ya. Walaupun Bung Rocky selalu mengatakan kan MK tergantung sinyal juga. Tapi dalam kondisi seperti tadi tentu sinyal istana akan melemah ya kan. Bahaya. Mungkin sinyal istana tidak kuat juga. Ya ini kan kita belajar dari sejarah. Harmoko kurang apa sinyalnya kuat banget ya. Bahkan dia pusat sinyal itu sendiri kan. Tapi tiba-tiba dia menjadi ketua MPR yang mengetuk palu ya kan. Untuk menuntut, kira-kira begitu kan, luar biasa kan, menuntut pengunduran diri seorang tuannya kan, kira-kira begitu. Nah lalu kemudian sidang istimewa MPR ini hanya instrumental kalau semua proses itu sudah terjadi. Tapi sekali lagi saya kan menjelaskan ayat-ayat konstitusi ya. Ayat-ayat konstitusi yang bisa saya jelaskan ya dua itu saja. Kalau yang lainnya makar dan ekstra konstitusional ya saya tidak bisa jelaskan. Makar tanyalah pada ahli pidana. Lalu kemudian ekstra konstitusional tanyalah pada Bung Rocky ya gitu, sebagai seorang aktivis politik yang sudah matang makan asam garam. Mungkin langsung mau nyambung karena tadi pancing itu. Ya, saya akan pakai ayat-ayat konspirasi. Jadi kalau kita lihat keadaan masyarakat hari ini, ada opini yang keras, bukan sekedar opini, udah menjadi energi baru untuk mulai membicarakan perubahan di luar sistem election kita. Jadi di luar kalender 2024. Di mana kita bisa deteksi itu, gumpalan energi ini ada di WA Group Mak-Mak, ada di WA Group pengusaha, ada di WA Group dosen, ada di WA Group komunitas macam-macam.
Jadi kalau disurvei sebetulnya, secara sosiologis kehendak untuk perubahan itu sudah sedang berlangsung. Walaupun dirigennya belum ada, tapi orkesnya udah jalan itu. Dan bahayanya pemerintah tidak bisa mendeteksi itu. Karena dia nggak punya kemampuan untuk melihat betapa rapuhnya legitimasi kekuasaan hari ini. Institusi yang paling kita hormati, hukum, dengan peristiwa Joko Chandra itu makin mempertebal keinginan untuk menghasilkan perubahan secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi sekali lagi dorongan perubahan itu seringkali meninggalkan aturan hukum, dan itu terjadi di dalam keadaan di mana pemerintah memang kehilangan legitimasi. Jadi variabel ini yang harus kita hitung sebetulnya, hitung secara cermat, dan sangat mungkin kondisi yang 2 minggu ke depan begitu keadaan ekonomi betul-betul memburuk. Sampai sekarang kita nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi dengan rapat-rapat kabinet di bidang ekonomi itu. Macam-macam isu muncul tuh. Kalau kita tanya, ada nggak bank yang udah kolaps? Mungkin aja udah ada lusinan bank yang udah kolaps, tapi ditutupi oleh pemerintah karena tadi soal nggak mau ada social unrest kan. Tapi itu kan nggak mungkin ditahan. Apalagi sinyal internasional akan kasih tahu sebetulnya, wah ini jangan lagi great investment ke Indonesia tuh udah turun drop jauh sekali. Nah begitu faktor internasional bermain dan mereka pasti sedang menunggu, termasuk cari untung dari keadaan kekacauan ekonomi nasional. Begitu variabel internasional mulai, maka energi yang tadinya menggumpal di WA grup mak-mak itu akan meleleh kemudian menjadi betul-betul energi reformasi yang biasa ditunggu, reformasi jadi tua tuh. Jadi jangan abaikan, pemerintah jangan abaikan keadaan ini. Masyarakat jauh lebih sublim cara dia melihat kekuasaan daripada jaringan intel yang dipasang di semua WA group, jaringan intel yang dipasang di semua diskusi mahasiswa.